Gembel sepertimu mau melamar jenderal polisi sepertiku? Sadar diri aja. Lihat dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana nekat melamar wanita cantik, namun bukannya diterima dengan baik, dia ditolak mentah-mentah, dan ternyata wanita itu adalah... Sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Di sebuah sudut kota, jauh dari gemerlap lampu dan gedung-gedung tinggi, tinggal seorang pria bernama Nino. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang berat. Setiap hari, ia bekerja serabutan. Pagi mengangkat karung beras di pasar, siang mengecat tembok rumah orang, dan malam terkadang menjaga parkir demi bisa membeli sesuap nasi. Tangannya penuh kapalan, bajunya selalu basah oleh keringat, dan sepatu yang ia kenakan sudah lama kehilangan bentuk aslinya. Namun meski hidupnya penuh kekurangan, Nino bukanlah pria yang suka mengeluh. Ia selalu pulang ke rumah reyotnya dengan senyum kecil. Meski atap bocor meneteskan air hujan dan papan dindingnya berderit hampir roboh. Dalam hati kecilnya, ia selalu berbisik, asal aku bisa makan hari ini, esok pasti ada jalan. Di balik kesederhanaannya, Nino menyimpan satu nama yang membuat hatinya terus berdebar, Elsa. Wanita cantik, cerdas, berwibawa, yang kini menjabat sebagai seorang jenderal polisi muda. Elsa berasal dari keluarga terpandang, selalu tampil anggun dengan seragam kebesarannya, dihormati banyak orang karena ketegasannya. Nino mengenal Elsa bukan karena mereka berasal dari dunia yang sama. Justru sebaliknya. Ia hanya pernah melihat Elsa dari kejauhan, saat sang jenderal menghadiri acara bakti sosial di kampung miskin yang pernah ia tinggali. Senyuman Elsa kala itu begitu dalam, menyentuh hati Nino hingga tak pernah bisa ia lupakan. Sejak saat itu, tanpa sadar, Elsa menjadi sumber semangatnya. Saat lelah bekerja, Nino mengingat wajah Elsa. Saat tubuhnya hampir roboh karena keletihan, ia kembali berdiri dengan membayangkan tatapan mata Elsa yang teduh. Cinta yang ia miliki mungkin tampak mustahil, tetapi baginya, cinta adalah energi. Dan energi itu membuatnya bertahan hidup. Hari-hari bergulir. Nino semakin yakin bahwa ia tak bisa terus memendam perasaannya. Meski sadar jurang perbedaan antara mereka bagai langit dan bumi, hatinya tetap berbisik. Kalau aku tulus, bukankah itu yang terpenting? Dengan keyakinan itu, Nino mulai menabung sedikit demi sedikit. Dari upah mengangkat karung, ia sisihkan Rp1.000. Dari uang mengecat rumah, ia simpan Rp2.000. Bertahun-tahun ia menahan lapar, tak membeli apa-apa, hanya untuk satu tujuan, membeli sebuah cincin sederhana. Cincin itu bukan sekadar perhiasan, tapi simbol cintanya yang paling murni. Dan tibalah hari itu. Dengan kemeja lusuh yang sudah ia setrika sebaik mungkin, celana panjang yang warnanya mulai pudar, serta sepatu usang yang solnya hampir lepas, Nino melangkah menuju rumah mewah keluarga Elsa. Rumah besar dengan pilar tinggi menjulang, pagar besi berlapis cat emas, dan halaman yang ditata bak istana. Langkah Nino gemetar. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara sore terasa sejuk. Di tangannya, ia genggam erat kotak kecil berisi cincin, harta yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Pintu rumah besar itu terbuka. Beberapa kerabat Elsa terlihat berkumpul, bercengkerama dengan pakaian rapi dan berkelas. Dan di antara mereka, muncul sosok yang membuat Nino hampir kehilangan napasnya. Elsa, dengan gaun sederhana namun elegan, auranya begitu memikat dan berwibawa. Mata Nino berkaca-kaca. Inilah momen yang ia tunggu. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia melangkah maju, menundukkan kepala, lalu bersuara lirih namun tegas. Elsa, aku datang ke sini bukan untuk apa-apa. Aku hanya ingin melamarmu dengan ketulusan hatiku. Aku mungkin tak punya harta, tak punya nama besar, tapi cintaku padamu lebih dari segalanya. Suasana mendadak hening. Beberapa tamu menoleh, sebagian menahan tawa. Elsa terdiam, wajahnya sedikit kaku. Tak menyangka pria lusuh itu berani mengucapkan kalimat besar di hadapannya. Dan detik itulah, drama besar hidup Nino dimulai. Setelah kata-kata lamaran itu meluncur dari bibir Nino, suasana di rumah megah keluarga Elsa mendadak berubah. Sejenak, ruangan itu sunyi.
Para tamu yang hadir saling menatap dengan alis terangkat, seolah ingin memastikan apakah mereka baru saja mendengar sesuatu yang benar-benar nyata. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Tawa meledak, keras, sinis, bergema di setiap sudut ruangan. Ha, ha, ha. Astaga, aku tidak salah dengarkan? Seorang gembel melamar seorang jenderal polisi muda. Seru seorang pria parubaya dengan jas hitam yang ternyata adalah paman Elsa. Tawa panjangnya diikuti derai suara tamu lain yang segera menutupi ruangan. Seorang wanita bergaun mewah menutup mulutnya, tapi matanya jelas-jelas menyiratkan ejekan. Lihat penampilannya. Astaga, bahkan bajunya tampak seperti kain lap. Bagaimana bisa ia berdiri di sini dan berbicara tentang lamaran? Nino berdiri terpaku. Tangannya yang menggenggam kotak cincin bergetar hebat, tapi ia mencoba tetap tegak. Nafasnya berat, dadanya sesak. Namun ia berusaha menatap Elsa, berharap setidaknya sang wanita mau mendengarkan ketulusan hatinya. Sayangnya, tatapan Elsa dingin. Ada seberkas keraguan di matanya, tapi tatapan itu segera berubah kaku, seolah Elsa sedang menjaga harga diri di hadapan keluarganya. Seorang kerabat lain bersuara lantang, "Kau tak tahu diri, Nino. Hidupmu lusuh, miskin, bahkan untuk berdiri di halaman ini saja kau tidak pantas. Bagaimana mungkin kau berani melamar seorang wanita terhormat seperti Elsa?" Tawa kembali pecah. Kali ini lebih keras, lebih menusuk. Seolah setiap ejekan adalah duri yang ditancapkan ke dalam hati Nino. "Coba lihat sepatunya." Seorang tamu menunjuk ke bawah sambil tertawa terbahak. Astaga, solnya hampir lepas. Dan dia ingin menikahi seorang jenderal polisi? Ini lelucon paling konyol yang pernah aku dengar. Setiap kata, setiap tawa, terasa bagai cambuk di wajah Nino. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa cintanya tulus, bahwa ia menabung bertahun-tahun demi cincin kecil di tangannya, bahwa ia bukan sekadar pria lusuh yang mereka lihat. Tapi suaranya tercekat. Yang terdengar hanyalah bisikan hatinya. Kenapa ketulusan ini tak pernah cukup? Sementara itu, Elsa akhirnya membuka mulutnya. Dengan suara dingin dan tegas, ia berkata, "Nino, aku menghargai keberanianmu, tapi hidup kita berbeda. Aku seorang jenderal polisi. Aku memiliki tanggung jawab besar, nama keluarga, dan martabat yang harus kujaga. Kau tak pantas untukku. Jangan pernah bermimpi lagi." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada semua ejekan sebelumnya. Bukan hanya karena penolakan, tapi karena kalimat itu keluar dari mulut Elsa, sosok yang menjadi alasan Nino bertahan hidup selama ini. Kotak cincin di tangan Nino bergetar hebat, hampir terjatuh. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Suasana di sekitarnya masih dipenuhi tawa, cemooh, cibiran yang tak kunjung berhenti. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang tidak disadari oleh mereka semua. Tatapan mata Nino yang kini perlahan berubah. Bukan lagi sekadar tatapan seorang pria lusuh yang penuh rasa malu, melainkan tatapan seseorang yang menyimpan sesuatu jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Ia menutup kotak cincinnya perlahan, memasukkannya kembali ke saku lusuhnya. Tanpa sepatah kata pun, ia membalikkan badan, melangkah pergi dari rumah megah itu. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga semakin mantap. Di balik punggungnya, suara ejekan masih terdengar. Namun tak seorang pun tahu bahwa hari itu bukan akhir cerita Nino. Justru hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan membuat semua orang yang menertawakannya kini menyesali perbuatannya. Sejak hari hinaan itu, nama Nino sering jadi bahan obrolan di rumah besar keluarga Elsa. Banyak yang masih menertawakan keberaniannya, menyebutnya nekat, konyol, bahkan tidak tahu malu. Namun, di luar tawa itu, ada juga bisikan samar yang mulai terdengar di kalangan orang-orang tertentu. Bisikan yang menandakan bahwa Nino bukan sekadar pria lusuh, seperti yang terlihat. Hari-hari setelah peristiwa itu, Nino kembali pada kehidupannya yang sederhana. Ia masih bekerja serabutan, mengangkat karung di pasar, mengecat pagar rumah orang, bahkan membantu tukang parkir di pinggir jalan. Namun, ada sesuatu yang berbeda, cara sebagian orang tertentu memandangnya. Di sebuah sore yang mendung, ketika Nino selesai membantu membongkar muatan truk di pasar, seorang pria berjas rapi datang menghampirinya. Wajah pria itu tampak gugup,
tapi juga penuh hormat. Ia menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda ingin saya mengantarkan pulang?" Nino terdiam. Ia menatap pria itu dengan dingin, lalu hanya menggeleng pelan. "Aku hanya Nino." "Tidak ada, Tuan, di sini," jawabnya singkat. Namun mata tajamnya membuat pria berjas itu langsung menunduk lebih dalam, lalu mundur dengan sopan. Peristiwa itu luput dari mata banyak orang, kecuali seorang tetangga tua yang kebetulan melihat. Ia bergumam dalam hati, "Aneh, kenapa ada orang berjas mahal menyebut Nino sebagai Tuan?" Kabar kecil itu mulai menyebar. Sementara itu, di rumah Elsa, gadis itu masih berusaha menepis bayangan wajah Nino yang penuh luka saat ditolak. Meski ia tegas di depan keluarga, hatinya diam-diam terusik. Ada sesuatu pada diri Nino yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hingga suatu malam, saat menghadiri sebuah acara formal di balai kota, Elsa dikejutkan oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Acara itu dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh penting, dan pengusaha besar. Di barisan depan, kursi khusus disediakan untuk tamu kehormatan. Dan di sana, ia melihat sosok yang sangat ia kenali. Nino. Tapi bukan Nino dengan baju lusuh dan sepatu usang. Kali ini, ia tampil dengan setelan jas hitam elegan, rambut tersisir rapi, dan aura wibawa yang membuat semua orang memandangnya dengan penuh hormat. Elsa terpaku. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia mengira matanya salah, tapi tidak. Itu benar-benar Nino. Yang lebih mengejutkan, seorang pejabat tinggi menyapanya dengan nada penuh hormat. "Tuan Nino, kami senang Anda bisa hadir." Seolah-olah sosok yang pernah ia hina habis-habisan itu adalah seseorang yang sangat penting. Elsa mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia hanya salah paham. Tapi ketika acara dimulai, namanya disebutkan di podium. Marilah kita beri penghormatan kepada salah satu tokoh yang selama ini mendukung banyak kegiatan sosial dan pembangunan negeri ini. Beliau dikenal rendah hati dan jarang menampakkan diri di depan publik. Tuan Nino. Tepuk tangan menggema. Semua berdiri. Elsa membeku. Di kursinya, Nino bangkit dengan tenang, melangkah mantap menuju podium. Tatapan matanya sesaat bertemu dengan tatapan Elsa. Tatapan yang membuat dada Elsa semakin sesak. Itu bukan tatapan pria lusuh yang dulu ia rendahkan, melainkan tatapan seseorang yang menyimpan kekuatan besar dan rahasia yang tak pernah ia bayangkan. Elsa menggenggam erat tangannya sendiri. Siapa sebenarnya dia? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan di sisi lain ruangan, beberapa tamu yang dulu ikut menertawakan Nino mulai saling berbisik, wajah mereka berubah pucat. Perlahan, mereka sadar bahwa pria yang mereka hina mungkin adalah seseorang yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka kira. Hari itu, rahasia besar yang disimpan Nino mulai tercium samar-samar. Namun belum ada yang benar-benar tahu sebesar apa kejutan yang akan mereka hadapi. Hening menggantung tebal di dalam ruangan. Semua tamu yang semula tertawa kini menelan ludah mereka sendiri. Musik yang tadinya mengalun lembut sudah berhenti, menyisakan detak jam dinding dan napas tertahan dari ratusan orang yang menyaksikan pemandangan luar biasa itu. Nino masih berdiri di tengah ruangan, dengan pakaian lusuhnya yang kontras di antara jas mewah, gaun mahal, dan kilau lampu kristal. Tapi kini, sorotan mata tak lagi penuh cemoohan, melainkan ketakutan bercampur penyesalan. Pak Surya melangkah satu langkah ke depan, memberikan hormat. "Izinkan saya menjelaskan, Tuan Muda," ucapnya lantang, memastikan semua orang mendengar. Semua kepala menoleh. "Tuan Muda?" Kalimat itu berputar di telinga para tamu. Siapa sebenarnya pria lusuh ini? Pak Surya menatap langsung ke arah Jenderal Hardy. Pria yang tadi kalian hina, kalian sebut gembel tak tahu diri, adalah Nino Prasetya. Putra tunggal mendiang Anton Prasetya, pemilik Mega Holdings, perusahaan raksasa yang menopang puluhan proyek besar negeri ini, termasuk pendanaan kompleks kepolisian dan militer yang kini kalian banggakan. Seisi ruangan ternganga. Jenderal Hardy yang tadi begitu gagah kini seakan kehilangan tulang punggungnya. Kursi di sampingnya bergeser saat ia jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, bahkan sulit untuk sekadar menopang tubuhnya. "Mustahil, tidak mungkin," gumamnya lirih. Namun justru terdengar jelas karena ruangan begitu senyap.
Nino maju selangkah, menatap lurus ke arah sang jenderal. Tatapan itu tajam, penuh luka sekaligus wibawa. Bagimu mustahil karena kau hanya melihatku dari pakaian, dari penampilan, dari luar. Kau pikir dunia ini hanya milik orang berseragam gagah dan rumah megah. Kau tidak pernah berpikir bahwa orang yang kau hina bisa jauh lebih berkuasa daripada yang kau sangka. Bibir Jenderal Hardy bergerak, ingin membantah, tapi tak ada suara keluar. Keringat dingin mengucur deras. Di belakangnya, Elsa berdiri kaku. Gaun elegannya bergetar bersama tubuhnya. Ia menatap Nino dengan mata berlinang, wajahnya antara menyesal, takut, dan berharap. Dengan langkah pelan tapi pasti, Elsa maju. Lalu, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun, ia berlutut di hadapan Nino. Suara tangisnya pecah di tengah keheningan pesta. "Nino, maafkan aku." Suaranya lirih namun menusuk hati semua yang mendengar. Aku buta. Aku menghina orang yang tulus, hanya karena aku tidak melihat siapa sebenarnya dirimu. Aku salah." Air matanya menetes membasahi lantai. Tangannya meraih ujung celana lusuh Nino, seolah ingin menahan agar pria itu tidak pergi. Ruangan semakin mencekam. Para tamu yang sebelumnya mengolok-olok Nino, kini menunduk dalam. Ada yang merasa malu, ada yang mulai berbisik, tapi tak ada yang berani tertawa lagi. Nino menatap Elsa lama. Ada luka mendalam di balik matanya. Wajahnya menegang, suaranya bergetar menahan emosi. "Kalau aku bukan siapa-siapa, kalau aku hanya pria miskin serabutan, kau tetap akan menghinaku, bukan?" Tanyanya dingin. Elsa terdiam. Tangisnya makin pecah. Ia ingin berkata tidak, tapi hatinya tahu itu bohong. Nino menghela napas panjang. "Itulah bedanya aku denganmu, Elsa. Aku tidak pernah menilai orang dari pangkatnya, hartanya, atau pakaiannya. Aku menilai dari hatinya. Dan hari ini, aku melihat hatimu yang sebenarnya." Elsa meraung, tubuhnya gemetar. "Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi." Tapi Nino menggeleng pelan. Senyumnya getir, suaranya tegas. "Kesempatan itu sudah kau buang di depan semua orang. Dan aku tidak butuh wanita yang hanya bisa melihatku setelah tahu siapa aku." Air mata Elsa jatuh deras. Ia jatuh terduduk, wajah cantiknya kini dipenuhi penyesalan yang tak ada obatnya. Nino menoleh pada Pak Surya. "Batalkan semua kerjasama dengan Jenderal Hardy. Segera tarik semua dukungan, dan pastikan setiap proyek yang berkaitan dengannya berhenti malam ini juga." Pak Surya menunduk dalam. "Baik, Tuan Muda." Seruan itu bagai palu godam. Jenderal Hardy terperanjat, tubuhnya limbung, lalu jatuh terduduk di kursi. Pandangannya kosong, bibirnya bergetar tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Nama besarnya, karirnya, reputasinya, semua runtuh seketika di hadapan para tamu undangan. Nino kemudian menatap seluruh ruangan. Ia menegakkan tubuhnya, meski pakaiannya masih lusuh, tapi auranya kini lebih megah dari siapapun di sana. "Dengar baik-baik," ucapnya lantang, membuat semua mata terpaku padanya. "Jangan pernah menginjak harga diri orang lain hanya karena penampilannya. Pakaian bisa lusuh, rumah bisa sederhana, pekerjaan bisa biasa saja, tapi hati, niat, dan jati diri seseorang tak bisa kalian ukur dengan itu semua." Seisi ruangan terdiam. Beberapa tamu menundukkan kepala, malu pada diri sendiri. Nino melangkah menuju pintu keluar. Setiap langkahnya seolah menjadi tamparan bagi semua orang di ruangan itu. Begitu sampai di ambang pintu, ia berhenti sejenak, lalu menoleh sekali lagi. "Dan untukmu, Elsa," katanya lirih namun tegas. "Hidup akan mengajarkanmu apa arti kehilangan orang yang benar-benar tulus." Air mata Elsa kembali pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menjerit tertahan. Pintu megah itu tertutup di belakang Nino, meninggalkan pesta yang berubah menjadi panggung penuh air mata, penyesalan, dan keheningan. Hari itu, tak ada yang pulang dengan bahagia. Yang tersisa hanyalah luka, rasa malu, dan pesan abadi. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan dan kehormatan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Jangan pernah merendahkan atau menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Pakaian lusuh,
rumah sederhana, atau pekerjaan biasa tidak pernah bisa mengukur harga diri dan ketulusan hati seseorang. Harta, pangkat, dan status bisa runtuh dalam sekejap, tapi kebaikan, kesabaran, dan ketulusan akan selalu bertahan. Kisah Nino mengingatkan bahwa orang yang kita hina hari ini bisa jadi adalah orang besar yang kelak menentukan jalan hidup kita. Karena itu, hormatilah setiap manusia, sekecil apapun penampilannya, sebab nilai sejati manusia terletak pada hatinya, bukan pada apa yang tampak di mata.